Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Apriana dengan NIM 120160488 dari kelas 3D Akuntansi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi tugas UTS dari Pak Imam Taufik SEME dengan mata kuliah yaitu Ekonomi Mikro Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Definisi dan kurva permintaan. Permintaan adalah keinginan yang disertai dengan kesediaan serta kemampuan untuk membeli barang yang bersangkutan atau sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dalam waktu tertentu. Permintaan dalam Islam tentunya memperhatikan syariat yang mengajarkan bahwa kita tidak boleh serakah dan mengeksploitasi sesuatu secara berlebihan, karena akan berdampak buruk kepada kita, dan Allah SWT pun senantiasa tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Selanjutnya di situ terdapat dari kurva permintaan. Selanjutnya definisi dan kurva penawaran. Penawaran adalah sejumlah barang yang dijual atau ditawarkan pada suatu harga dalam waktu tertentu. Dalam beberapa hal ada yang membedakan antara penawaran Islam dengan penawaran hedonis, bahwa barang atau jasa yang ditawarkan harus transparan dan rinci spesifikasinya. Bagaimana keadaan barang tersebut, apa kelebihan dan kekurangan barang tersebut, jangan sampai penawaran yang dilakukan merugikan pihak yang mengajukan permintaan. Di situ sudah terdapat gambar dari kurva penawaran. Selanjutnya kita akan membahas tentang hukum permintaan. Hukum permintaan adalah semakin rendah tingkat harga suatu barang akan semakin banyak barang tersebut yang diminta dan sebaliknya. Semakin tinggi tingkat harga suatu barang akan semakin sedikit permintaan barang tersebut. Hukum tersebut setara dengan bila harga naik maka penawaran naik, penawaran sedikit bila harga turun, hukum penawaran. Oleh karena itu, permintaan dan penawaran merupakan hal yang saling berkaitan. Selanjutnya, hukum dari penawaran. Hukum penawaran adalah semakin tinggi tingkat harga suatu barang, akan semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan, dengan anggapan ceteris paribus. Apabila harga naik, maka jumlah barang atau jasa yang ditawarkan meningkat. Jika harga barang atau jasa turun, maka jumlah barang atau jasa yang ditawarkan berkurang. Hukum penawaran berbanding lurus dengan harga barang. Di sini kita akan mengetahui faktor yang mempengaruhi tingkat permintaan, yaitu pertama, pendapatan atau penghasilan konsumen. Orang yang punya tunjangan gaji dan pendapatan yang besar dapat membeli banyak barang yang dia inginkan. Tetapi jika pendapatannya rendah, maka seseorang mungkin akan menghemat pemakaian barang yang dibelinya. Yang kedua, perkiraan harga di masa depan. Barang yang harganya diperkirakan akan naik, maka orang akan menimbun atau membeli ketika harganya masih rendah, misalnya seperti BBM atau bensin. Yang ketiga, ketersediaan dan harga barang sejenis pengganti dan pelengkap. Jika roti tawar tidak ada atau harganya sangat mahal, maka misis, selai, dan margarin akan turun permintaannya. Selanjutnya kita akan mengetahui dari faktor yang mempengaruhi tingkat penawaran. Yang pertama, prediksi atau perkiraan harga di masa depan. Ketika harga jual akan naik di masa mendatang, perusahaan akan mempersiapkan diri dengan memperbanyak output produksi dengan harapan bisa menawarkan atau menjual lebih banyak ketika harga naik akibat berbagai faktor. Yang kedua, ketersediaan dan harga barang pengganti atau pelengkap. Jika ada produk pesaing sejenis di pasar dengan harga yang murah, maka konsumen akan ada yang beralih ke produk yang lebih murah sehingga terjadi penurunan permintaan. Akhirnya penawaran pun dikurangi. Yang terakhir yaitu pajak yang naik akan menyebabkan harga jual lebih tinggi sehingga perusahaan menawarkan lebih sedikit produk akibat permintaan konsumen yang turun. Yang selanjutnya, keseimbangan pasar dan kurva.
Harga keseimbangan atau harga pasar merupakan harga yang terjadi sebagai akibat interaksi permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar. Maka harga keseimbangan disebut harga pasar. Kesepakatan harga pasar terbentuk melalui tawar-menawar antara pembeli dan penjual. Hasil tawar-menawar antara pembeli dan penjual dinamakan pasar. Dalam ilmu ekonomi disebut harga keseimbangan atau equilibrium. Di situ sudah terdapat gambar dari kurva keseimbangan pasar. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.